إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan-kenikmatan berupa fasilitas kehidupan dan juga kenikmatan yang lebih besar, yaitu kenikmatan bimbingan Islam. Kenikmatan syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dan Allah ajarkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan kami sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illahu, tiada ilah kecuali Dia yang Maha Memberi, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Hanya saja kadang-kadang manusia yang memang memiliki sifat tamak, merasa kurang, merasa tidak pernah puas, maka kadang mereka mendapatkan dari Allah sekian banyak kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika dia melihat orang yang di atasnya, dia akan berkata, Allah tidak memberiku sedikit pun. Demikian pula ketika dia diberi seperti orang yang dia lihat, ternyata dia melihat orang yang lebih kaya raya, maka dia akan kembali berkata, Allah tidak memberikan apa-apa kepadaku. Kaum muslimin yang saya hormati, yang namanya syukur adalah sesuatu yang akan membuat jiwa ini menerima apa yang Allah beri. Yang namanya syukur adalah orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang dia dapatkan, karena semua itu kenikmatan. Kaum muslimin yang saya hormati, ketika ada seseorang ulama yang didatangi oleh orang yang mengeluh dengan kemiskinan, maka kemudian dijawab, maukah aku ganti pandangan matamu dengan sekian miliar?
Dia menyatakan, tidak, aku tidak mau. Kalau gitu pendengaranmu aku ganti dengan sekian miliar. Juga dia tidak mau. Kalau gitu ininya, tangannya, sampai sekian anggota badannya disebut. Dia tidak mau. Kata orang tadi, berarti engkau memiliki sekian triliun pada tubuhmu. Kenapa enggak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak mereka yang Allah uji dengan kekurangan-kekurangan pada badannya, pada pandangannya, pada telinganya. Ikhwan fillah, azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka yang namanya nerima apa yang Allah beri adalah tanda syukur seseorang. Adapun apa yang Allah berikan pada orang lain, maka sesungguhnya kita diajarkan oleh Allah untuk tidak hasad, tidak dengki, tidak iri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada apa yang kami berikan kepada manusia karena fadilah dari Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah sebutkan ayat ini, am yahsuduna an-nas ala ma atahum, apakah mereka hasad kepada manusia yang kami berikan pada mereka fadilah-fadilahku, kata Allah. Ini diturunkan tentang orang-orang kafir yang protes, kenapa diberikan risalah kerasulan pada dia? Kenapa tidak dari orang yang azim dari dua desa ini? Min qaryataini azim. Kenapa enggak ambil dari kami orang-orang ningrat yang berdarah biru, yang begini dan begitu? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan kalimatnya, wallahu a'lamu haitsu yaj'al risalatah. Allah lebih tahu kepada siapa Allah berikan kerasulan. Allah lebih tahu kepada siapa Allah berikan risalah itu. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kedudukan. Kaum muslimin yang saya hormati, aqulu qauli hadza, saya ucapkan kalimat yang seperti ini agar kita jangan sampai tertipu dan terbawa dengan para provokator bermula dari hasad. Mereka iri dengan jabatan-jabatan para penguasa. Mereka iri dengan kekayaan-kekayaan para orang-orang kaya. Mereka iri dengan kedudukan-kedudukan, kehormatan-kehormatan. Kemudian mereka mulai beranjak pada tingkat yang kedua, yaitu dengki. Ada perbedaan antara iri dengan dengki. Kalau iri hanya sekedar aku ingin seperti mereka, dan itu dibolehkan pada dua perkara. Dibolehkan pada dua perkara. Pertama, pada keimanan dan ibadah, keimanan dan keilmuan. Aku ingin seperti para ulama. Yang kedua, boleh untuk orang-orang yang kaya dan menginfakkan hartanya. Aku ingin menginfakkan hartanya seperti mereka. Tetapi kemutlakan kekayaan tidak. Belum tentu itu kebaikan buatmu. Belum tentu itu kebaikan buatmu. Demikian pula kedudukan, demikian pula jabatan, demikian pula segala macam duniawiyah, keuntungan-keuntungan duniawiyah tidak dianjurkan, tidak disyariatkan untuk iri, apalagi dengki. Adapun yang dua tadi, para sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya mengambil semua pahala. Ini iri yang boleh. Mereka beribadah seperti kami beribadah. Mereka puasa seperti kami puasa. Mereka sholat seperti kami sholat. Tapi mereka bisa bersedekah, sedangkan kami tidak. Kaum muslimin yang saya hormati, dia ingin seperti mereka. Dan ini boleh. Barakallahu fikum. Tetapi dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukankah pada tasbihah ada sedekah? Bukankah dengan kalimat subhanallah itu sedekah? Bukankah mengangkatkan barang orang lain juga sedekah? Bukankah menolong tetangganya juga sedekah? Bukankah ini sedekah, itu sedekah? Banyak sedekah yang tidak dengan harta, dengan lisan, dengan tenaga, dengan apa yang dia punya. Maka mereka pun berzikir yang diajarkan oleh Nabi. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Dan kemudian takbir 33 kali. Sampai ketika orang-orang kaya mendengar, melakukan hal yang sama. Maka orang-orang miskin tadi kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata mereka melakukan yang kami lakukan.
maka kami tidak lagi bisa mengalahkan mereka. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ini yang perlu kita ingat dan kita pegang kuat-kuat. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu fadilah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangan protes. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah fadilah Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kaum muslimin yang saya hormati, sekian banyak orang terjerumus dalam berbagai macam kesesatan, ternyata ujung-ujungnya hasad, dengki. Khawarij, mereka marah ketika mereka tidak mendapatkan kekuasaan. PKI juga marah ketika mereka tidak mendapatkan kesempatan. Iri, dengki, hasad, dan itu sifat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Setiap ucapan mereka selalu kalimatnya mereka berfoya-foya dengan kekayaan, mereka bergelimang harta, mereka begini, mereka begitu. Itu bukan kesalahan. Kesalahannya adalah ketika mereka berbuat curang, atau ketika mereka zalim, atau ketika mereka begini dan begitu. Adapun orang mendapatkan kekayaan itu bukan kesalahan, sama sekali tidak berhak untuk disalahkan. Tetapi na'udzubillah, komunis, segala macam nama-nama mereka, semuanya rata menyatakan tidak adil kalau ada orang kaya, ada orang miskin. Kami tidak ridho kalau ada orang yang kaya sedangkan kami sengsara. Harus sama, harus rata, sama rata, tidak boleh ada perbedaan-perbedaan. Apakah ini ajaran Islam? Tidak. Ini ajaran sesat komunis, ajaran sesat ateis, ajaran sesatnya mereka para tukang ngelamun. Apakah Lenin ataupun Karl Marx ataupun Mao Zedong atau lain-lainnya, sama. Komunis Cina, Soviet ataupun yang lainnya, tidak berbeda. Mereka semua sejarahnya tukang ngelamun. Mereka tidak mau kerja tapi pengen hidupnya sama dengan orang yang rajin. Dia tidak usaha tapi ingin sama dengan orang yang usahanya ulet kuat. Dia ingin disamakan padahal dia malas, ingin disamakan dengan mereka yang rajin. Fahada khayal. Biarkan mereka dengan apa yang halal. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi dan carilah fadilah Allah. Orang yang lebih pandai lebih cepat mendapatkan keuntungan, orang yang lebih rajin lebih banyak dia mendapatkan rezeki. Silakan. Itu adalah sunnatullah fil kaun. Adapun orang yang malas, tidak mau bekerja, tidak mau menggunakan pikiran dan otaknya, dalam keadaan dia di rumah, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih? Muslimin yang saya hormati. Hanya saja ketika seseorang sudah diberi oleh Allah rezeki, ketika seseorang sudah diberi oleh Allah kecukupan, maka jangan lupa, kamu berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, kamu berkewajiban untuk bersedekah, kamu berkewajiban untuk perhatikan mereka yang fuqara wal masakin. Allah anjurkan, Allah perintahkan, Rasulullah ajarkan, Rasulullah anjurkan. Sehingga kaum muslimin yang saya hormati, tidak lagi ada kesenjangan sosial. Sehingga tidak khawatir para penguasa muslim, tidak khawatir para khalifatul rasyid, dimanapun awan akan menurunkan hujannya. Sebagaimana dicatat dalam sejarah ucapan Umar bin Abdul Aziz, mengatakan kepada awan, idhabi haitsu syi'ti, silakan engkau pergi kemanapun kau mau, barakahmu akan kembali kepada kami. Artinya hujan yang akhirnya membawa berkah dari Allah akan kembali kepada kami semua. Mengapa demikian? Karena turun di desa A mereka muslimin, mukminin, zakatnya sampai ke sini dan sampai kepada fuqara yang di sini. Atau di kota B mereka makmur, subur, sedangkan yang lain kering, kerontang, paceklik, dari sana mengalir ke sini. Tidak ada masalah, silakan mau turun dimanapun. Artinya kalau ini berjalan, syariat Allah Subhanahu wa taala berjalan, syariat zakat, sedekah, memperhatikan orang-orang yang miskin, akan aman dunia dan tentram. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hanya saja ajaran mereka itu laku pada para pemalas.
Ajaran komunisme akan laku pada mereka yang malas tetapi ingin disamakan dengan orang kaya. Tidak bisa, mereka harus sama dengan kami. Hadza zalim. Ini kezaliman. Ini justru ketidakadilan. Kezaliman. Mereka memaksa orang-orang yang kaya harus menyerahkan tanahnya. Mereka memaksa orang-orang kaya harus memberikan apa yang mereka miliki dan harus merasakan sama dengan kami. Ini namanya dengki, bukan lagi hasad. Sudah meningkat dengan tingkat yang lebih jahat, yaitu dia ingin orang tersebut tidak lagi mendapatkan kebaikan-kebaikan agar sama dengan kami. Sengsara seperti sengsaranya kami. Ikhwan fillah, kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, apa yang kita katakan tentang namimah, mengadu domba, itu bermula dari sini. Bermula dari iri, kemudian dengki, kemudian dia membakar massa, memprovokasi, dan itulah yang namanya namimah. Dan itulah yang dikatakan dengan dengki yang sudah menjalar kepada namimah. La yadkhulul jannata namam. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qattat. Dua kalimat yang sama, qattat dengan namam, yaitu orang yang mengadu domba, memanas-manasi rakyat jelata kaum proletar untuk membenci kaum borjuis, memanas-manasi para fuqara wal masakin, memanas-manasi mereka orang-orang buruh-buruh dan kaum tani untuk membenci orang-orang kaya. Ini provokasi. Dan ini masih sering terjadi walaupun tidak atas nama PKI. Sering terjadi walaupun tidak atas nama komunis. Atas nama LSM. Setiap melihat orang digusur, didatangi. Kalian digusur, kami akan bela kalian. Kalian harus begini, kalian harus begitu. Ayo kita berangkat. Diajak untuk demonstrasi. Diajak untuk mematahkan atau memutus jalan-jalan kaum muslimin. Membikin macet jalan tol. Ini sesungguhnya sama akhlak PKI, akhlak komunis. Kaum muslimin yang saya hormati, walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dengan kalimat yang ringkas, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu fadilah Allah dan Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jangan protes, jangan marah, jangan iri, jangan dengki. Nasallahu ta'ala ayahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Namimah sangat mengerikan. Yang kadang diberi nama dengan nama yang lebih keren. Namam sekarang diistilahkan dengan provokator. Namimahnya diistilahkan dengan provokasi. Kaum muslimin yang saya hormati, Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka adalah abghadhum ilallah, orang-orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Inna abghadakum ilallahi azza wa jal al-masya'una bin namimah. Sesungguhnya yang paling dibenci di antara kalian oleh Allah adalah para provokator. Al-mufarriquna bainal ahibbah, al-mufarriquna bainal ikhwan, yaitu yang memecah belah di kalangan kaum muslimin, yang memecah belah, mengadu domba di tengah-tengah ahibbah, orang-orang yang dicintai. Memecah belah kaum muslimin, mengadu domba kaum muslimin, memanas-manasi rakyat untuk membenci penguasa, memanas-manasi penguasa untuk membenci rakyatnya sendiri, membenci satu kelompok untuk membenci kelompok lain, memanas-manasi organisasi yang ini, muslimin, untuk memusuhi organisasi yang sana, dan kemudian terjadilah perang saudara. Sehingga an-namam, tukang adu domba, para provokator itu lebih merusak dari tukang sihir. Sehingga dikatakan oleh para ulama dalam ucapan-ucapan mereka rahimahumullah, qala ba'du salaf,
Yufsidun namam fil yawm ma afsada as-sahir fis sanah. Sungguh namam akan merusak satu hari dengan lebih dari apa yang dirusak oleh tukang sihir 1 tahun. Tukang sihir Allah sebutkan apa perbuatan mereka dalam surat Al-Baqarah. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan suami dengan istrinya, membikin pertikaian dalam rumah tangga. Itu sahir. Tetapi namam bisa satu negara hancur, sebagaimana di Suriah dan negeri-negeri lain. Pertumpahan darah yang tidak sedikit, jutaan manusia terbunuh karena ulah provokator, ulahnya namam. Dan namam pada hari ini lebih canggih daripada namam ketika itu. Ketika itu mereka datang dari kemah ke kemah. Abu Lahab datang dari kemah ke kemah di musim haji. Jangan percaya dia pendusta. Jangan percaya dia kadzab. Keliling. Tetapi sekarang hanya menyebutkan satu kalimat di rumahnya, kemudian tersebar di internet ke seluruh dunia. Dia mengucapkan kalimat di rumahnya, tersebar di seluruh channel televisi. Dia berbicara di satu tempat, seluruh negeri mendengarnya. Ini mengerikan sekali. Apalagi didukung oleh wartawan-wartawan namam, wartawan-wartawan yang sungguh provokator ulung, yang entah dibayar atau punya kepentingan. Na'udzubillah min dzalik. Ingin menghancurkan sebuah negeri yang bernama Indonesia. Dan ini bukan berita dari mereka orang-orang di bawah, dari mereka para pemimpin kita, dari orang-orang yang memegang ketentaraan, yang memiliki intel-intelnya di setiap jalan, menyatakan bahwa negara ini sebentar lagi akan hancur kalau kaum muslimin terbawa dengan isu-isu provokasi. Ada yang menginginkan dari luar sana orang-orang kafir, karena negeri ini negeri muslimin terbesar. Negeri ini negeri yang dipenuhi dengan kaum muslimin. Sehingga hati-hati. Kita benci kepada orang-orang kafir, kita benci kepada komunis, kita benci pada mereka. Tetapi sikap kita hanya mengajarkan, menerangkan, memperingatkan. Adapun urusan-urusan berbagai macam urusan darah, itu urusan penguasa. Mereka yang berhak, mereka yang punya kekuasaan. Kita tidak berhak untuk menghukum mereka. Jangan main bakar, main serang, ternyata itu hanya tuduhan. PKI-nya seringkali menuduh umat Islam PKI. Untuk apa? Agar kalian membantai mereka. Mereka itu PKI, serang mereka. Dia hanya senyum-senyum ketika terjadi pertumpahan darah sesama muslimin, saling tuduh-menuduh dengan PKI. Maka apa yang kita peringatkan tentang bahaya pemikiran PKI komunis, ataupun bahaya akhlak mereka, agar kaum muslimin jangan terbawa dengan akhlak mereka, dan jangan ikut dengan akhlak mereka. Dan termasuk akhlak mereka adalah yang diistilahkan oleh dedengkotnya dengan revolusi mental. Pertama diucapkan oleh Karl Marx, dilanjutkan oleh D.N. Aidit, Dipa Nusantara, yang aslinya namanya adalah Ahmad, anaknya Abdullah Aidit. Kemudian dia mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara. Bapaknya yang memberi nama bertanya, wahai anakku, kenapa engkau ganti namamu menjadi nama yang lain? Dari Ahmad yang baik kepada Dipa Nusantara. Jawabannya, ini salah satu peran penting dalam revolusi mental. Berarti apa itu revolusi mental? Kaum muslimin yang saya hormati, artinya menghilangkan semua atribut-atribut Islam. Diajarkan umat Islam untuk minder, pengecut, penakut, malu untuk menyatakan saya Abdullah, malu untuk menyatakan saya Ahmad, malu, dan dia ganti dengan nama-nama lain. Agamanya apa? Yaitu urusan saya.
Nggak berani mengatakan saya Muslim. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan perintahnya, "Fashhadu bi anna muslimun." Saksikanlah bahwa kami muslimin. Disuruh untuk tegas menyatakan saya Muslim. Nama saya Abdullah, nama saya Ahmad, Muhammad. Kenapa? Takut binder? Ini pengaruh-pengaruh penjajah dan pengaruh-pengaruh komunis untuk kita malu dengan keislaman kita sendiri. Muslimin yang saya hormati, Allah juga berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka yang mengajak kepada Allah, beramal saleh dan menyatakan dengan tegas, innani minal muslimin. Kalau mereka berbuat seperti ini ketika kita puasa, katakan, inni shaim, aku puasa. Diajarkan untuk menunjukkan, untuk mendakwahkan, menerangkan. Tetapi revolusi mental itu adalah di samping revolusi fisik dengan membantai kaum muslimin, revolusi fisik dengan membunuh para kiai, revolusi fisik dengan berbagai macam teror-teror, bikin pula revolusi lain, yaitu revolusi mental. Istilah-istilah hapus, istilah ini hapus, istilah yang berbau Islam hapus. Mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh presiden kita bukan itu yang dimaksud, tetapi memperbaiki akhlak. Mudah-mudahan yang dimaksud oleh beliau adalah apa yang dimaksud oleh muslimin, yaitu memperbaiki akhlakul karimah. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlakul karimah. Kaum muslimin yang saya hormati, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin, para penguasa kita dan seluruh rakyat kaum muslimin. Semoga Allah berikan petunjuk pada kita dan mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita dan mereka taufik ila tauhid was sunnah, dan semoga Allah menyatukan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia di atas kitab was sunnah, di atas tauhid was sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin, memuliakan kaum muslimin, memberikan izzah kepada Islam dan kaum muslimin. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimus shalah.